081285847852. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, Pokja Permata Madani. Pada hari ini, saya akan melakukan praktikum IPA yang bertemakan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pengamatan kali ini adalah untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahannya, yang pertama adalah alat tulis, yang kedua adalah penggaris, kemudian ada tabel pengamatan, lalu ada tisu, kemudian ada wadah yang berasal dari botol kemasan, lalu ada kacang hijau yang telah direndam selama semalaman, dan yang terakhir adalah air sebanyak 1/10 dari wadah. Di sini ada kacang hijau yang telah saya rendam selama semalaman. Jadi kita harus menyiapkan botolnya dan juga tisunya. Yang pertama, botolnya kita masukkan tisu ke dalam wadah botol plastik. Lipat sampai ke leher botol plastik. Lipat sampai ke leher botol plastik. Setelah sudah mencapai leher plastik, botol plastik ini, masukkan kacang hijau. Ini ya, masukkan kacang hijau sebanyak 10. Setelah itu, beri air kira-kira 1/10 dari wadah. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Mari kita tunggu dalam beberapa hari ke depan pertumbuhan dan perkembangannya. Namun sebelum itu kita akan taruh ke tempat yang terang tapi tidak terkena matahari langsung. Biji kacang hijau yang tadi kita taruh di sini kita simpan di tempat yang terang tapi tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Baik, kita akan menunggu proses pertumbuhan dan perkembangannya di beberapa hari ke depan. Hari awal, akar belum tumbuh, tunas belum tumbuh. Di hari pertama setelah 24 jam, akar belum tumbuh namun tunas sudah tumbuh. Ukur berapa senti. Lalu catat hasil pengamatan pertumbuhan kacang hijau di tempat terang pada tabel yang sudah disediakan. Ini adalah hari kedua pertumbuhan kacang hijau di tempat terang. Batangnya sudah mencapai 4 cm namun akar belum tumbuh. Setelah mengukur, tulis hasil pengamatan pada tabel pengamatan yang sudah disediakan. Sementara itu, untuk hasil pengamatan di tempat gelap, akar, batang, dan tunas sudah tumbuh panjang. Untuk hari ketiga, tanaman yang berada di tempat terang menunjukkan perkembangannya, yang mana akar 3,5 cm dan batang 4 cm. Jadi tinggi tanaman adalah 7,5 cm. Setelah mengukur, catat hasil pengamatan. Sementara di tempat gelap, pertumbuhan kacang hijau lebih cepat, namun warna terlihat pucat. Hari keempat, tanaman di tempat terang menunjukkan perkembangan pada daun dan batang. Akar mencapai 4 cm dan batang 7,5 cm.
Sedangkan di tempat gelap, tingginya mencapai 14 cm. Pada hari kelima, kacang hijau menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Batang akan tumbuh lebih panjang dengan daun-daun yang mulai membesar dan akar yang mulai tumbuh. Tinggi tanaman mencapai 15 cm. Setelah mengukur, catat hasil pengamatan. Sementara di tempat gelap, akibat dari etiolasi yaitu pertumbuhan kecambah di tempat gelap yang menyebabkan tumbuh lebih cepat namun pucat dan lemah. Hari ke-6, tanaman tempat terang menunjukkan pertumbuhan pada batang dan daun yang sangat segar. Sementara di tempat gelap, tanaman tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya. Hanya saja, tanaman tampak lebih pucat dikarenakan kurangnya klorofil. Hari ke-7, tanaman di tempat terang mengalami pertumbuhan di mana akar 5 cm dan batangnya 17 cm. Sementara tanaman di tempat gelap tingginya sudah mencapai 26 cm dan tampak lebih pucat. Kondisi tanaman di tempat terang pada hari ke-8 menunjukkan pertumbuhan yang normal dan sehat, daun yang melebar dan segar, serta batang yang hijau menandakan fotosintesis berjalan dengan baik. Sementara tanaman di tempat gelap mengalami etiolosi, memiliki batang yang semakin panjang namun pucat dan lemah. Ini adalah contoh perbandingannya pada hari ke-6. Kesimpulannya, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap akan lebih cepat tinggi namun kurus dan pucat karena terjadi etiolasi akibat hormon auksin yang tidak terurai oleh cahaya. Sebaliknya, kacang hijau di tempat terang tumbuh lebih lambat secara vertikal tetapi lebih sehat, kokoh dengan daun hijau segar karena proses fotosintesis berlangsung optimal.